kesempatan kali ini saya diundang untuk Dhamma Desana membangun kewaspadaan diri. Apa sih itu kewaspadaan? Kita sering membicarakan tentang hal tersebut, bahkan orang-orang mungkin banyak bikin artikel atau seminar tentang itu, membangun kewaspadaan atau self-awareness. Itu benar semua, tapi itu dalam ruang lingkup eksternal. Kenapa? Seperti kita mengenal sifat, watak atau perilaku, kepercayaan diri, terus mudah beradaptasi, itu benar, self-awareness, waspada diri. Jadi kita tidak bisa menyinggung orang lain atau jangan sampai menyinggung orang lain. Intinya mudahnya, kenapa saya bilang itu eksternal, karena sudah terjadi, sudah terbentuk bentuk-bentuk emosi itu sudah ada, sudah jadi. Bukan bagaimana bentuk-bentuk emosi itu menjadi tidak terbentuk. Jadi kebelakangnya tidak dipikirkan, tapi kita hanya memberantas atau mengurangi atau mungkin coba menghilangkan hasil-hasilnya. Itu nggak akan selesai. Lama-kelamaan akan jadi depresi atau pusing atau jadi pikirannya penat penuh. Karena kita sengaja, tapi itu karena kenapa saya bilang eksternal, karena kita hanya berpikir sebelum melakukan. Kan sudah jadi berpikir. Tapi kalau di dalam Buddhisme kita mengatakan kewaspadaan diri, berarti internal. Jadi sebelum terjadinya bentuk-bentuk emosi. Jadi hal ini juga kalau dikatakan dua kategori, ya, sadar dan tidak sadar. Sadar itu sendiri adalah berisikan perhatian dan kewaspadaan. Hanya itu, dua itu, perhatian dan kewaspadaan, itu yang kita sebut sadar atau sadar. Jadi kesadaran di eksternal itu kita sadar berpikir, akan melakukan perbuatan ataupun kesadaran internal. Kita mengetahui bentuk-bentuk atau proses-proses yang terjadi di batin. Sadar dengan bijaksana kita dapat memutuskan itu kita mengikuti bentuk-bentuk emosi itu atau tidak. Pada hakikatnya ya tidak akan muncul bentuk emosi kalau di internal. Sebabnya misalnya kayak kita berlatih meditasi, itu sebetulnya salah satu cara atau satu-satunya cara untuk masuk ke dalam batin dan membenarkan atau memperbaiki kewaspadaan itu atau kesadaran kita itu dibangun. Dengan ini misalkan ada orang berlatih vipassana dalam tahapan tertentu, itu perasaan jalan sendiri. Ada jalan sendiri, ada kedua perasaan jalan sendiri. Kita mungkin mengalami bentuk-bentuk emosi, kayak marah, panas, ngos-ngosan, napas kasar. Tapi kita bingung, kenapa marah? Sebabnya kadang-kadang sampai nangis. Apa yang buat saya sedih? Nah itu bedanya kesadaran dan faktor-faktor batin atau gugus-gugus batin yang bekerja secara fungsional. Nah di situ terpisah. Bahkan kita tidak tahu kenapa ini kita bisa nangis, kenapa kita bisa senyum. Tapi kalau kita tidak sadar, yang kita secara awam bilang aja sekarang ini kita sadar. Padahal kalau dalam Buddha Dhamma ini sekarang kita tidak sadar, karena kita perhatiannya keluar ke dalam. Kalau meditasi itu perhatiannya tidak akan ke dalam, keluar. Jadi kalau di luar tuh orang lihat kayak orang bengong, kayak orang diem. Tapi sebetulnya karena full perhatian ke dalam.
Beda dengan orang awam yang perhatiannya keluar. Makanya kesadarannya bertolak belakang. Anggapan orang awam dan pandangan Buddhis ya, menurut aliran Buddha. Pada latihan-latihan ini, vipassana ini baru kita bisa mengenal diri kita. Kita bisa yang biasa kita katakan ini sifat kita enggak. Ini karena adalah dorongan dari persepsi yang memicu dari moha loba dosa yang dipantulkan ke perasaan dan kita anggap itu sifat saya. Makanya saya tersinggung, saya kepemilikan kepala semua dikompori, dimotori oleh kemelekatan. Jadi moha loba dosa itulah yang makanya disebut diri, ego. Yang disebut diri ini saya, milik saya. Kamu menghina saya, memarahi saya itu ya dimarahi itu moha loba dosa. Tapi karena kita tidak melihat, batin kita buta. Kita selalu menggunakan intelektual, pikiran. Maka kita anggap itu kita, maka kita jadi sakit hati. Jadi kita kecewa, misalnya berarti berdana. Pandangan orang yang masih pandangan keliru. Kita berdana itu mengharapkan orang baik pada kita, terus mengharapkan para dewa atau rezeki bisa bertambah. Itu salah. Kata dana itu sendiri juga memberi atau membantu menolong. Jadi bukan untuk diri kita, walaupun efeknya buat diri kita semakin pure, semakin murni kita curahkan semua perhatian kita untuk membantu pihak lain atau orang lain atau makhluk lain. Sebetulnya kamar-kamar itu semakin besar kamar dari dana, pakai dana tersebut. Tapi karena niatnya timbal balik, makanya kita kecewa. Ingat, kita terlahir sekarang ini bukan karena satu masa waktu saja, bukan karena di kehidupan ini saja. Banyak sekali di kehidupan masa lampau tak terhitung. Nah itu bahwa siap menunggu kondisi yang sesuai. Jika kita ingin memancing kamar baik, ya kita pancing dengan betul-betul berdana itu, tapi dengan yang benar. Tetapi kalau dengan ego tadi mengharapkan timbal balik atau pamrih, makanya yang berbuah yang negatif, bukan yang positif. Jadi pancingnya apa? Kalau mau ambil yang positif, ya pancingnya positif. Mau ambil yang negatif, ya pancingnya negatif. Semua yang terarah kepada ego itu adalah penuh dengan muatan-muatan yang negatif. Nah inilah pandangan-pandangan keliru. Selama ini kebanyakan rata-rata orang melakukan praktik berdana. Atau jalan kasih lalu semoga saya sih enggak. Itu sebabnya kenapa jalan silanya keliru pandangannya, karena berdananya ya belum benar. Karena seperti yang waktu Waisak kemarin saya mengatakan tentang Brahma Wihara ya sama aja. Dana yang benar itu akan menghasilkan Brahma Wihara, sifat-sifat yang agung, kualitas-kualitas batin yang agung, meta karuna mudita upeka. Cinta kasih, jadi kita memaafkan dengan instan tulus. Kemudian karuna, tidak tega atau empati, bukan diminta dulu menolong atau minta maaf dulu. Orang minta maaf baru kita maaf, kita langsung memaafkan, langsung menolong tanpa orang itu minta. Kita jeli, kemudian kesempatan. Ketegaan otomatis kita tidak akan menyakiti makhluk lain. Ketiga, turut meminta-cinta. Kita turut berbahagia atas kebahagiaan yang diterima atau yang dialami oleh orang lain. Maka ketiga ini memberikan keseimbangan batin, maka kita tidak akan menggelisah. Batin kita akan tenang, stabil. Empat kualitas Brahma Wihara ini, ya ini hasil dari berdana yang benar. Dana yang melepas, dilimpahkan jasa, memberi bukan buat kita, buat manusia keluarga leluhur yang telah meninggal
nggak tahu berapa banyak, dan nggak semua juga bisa dapat menerima, karena ada alam-alam yang tidak bisa mereka terima. Begitu para leluhur lain di alam yang tidak dapat menerima dan seperti itu, ya nggak bisa. Tapi nggak, ya, tidak mungkin tidak ada hubungan kamal bagi kita yang para leluhur yang segitu banyaknya, yang bisa dibilang tak terhingga, ya nggak bisa menerima, kecuali ya tertutup sama kamanya sendiri, kamu buruknya. Mereka tidak dengar, mereka tidak tahu, makanya walaupun mereka bisa terima, mereka tidak terima. Sebetulnya kayak seperti kita aja contohnya di kehidupan ini. Pelihara, nggak semua orang mau pelihara kan, walaupun agamanya juga bisa sama. Nggak semuanya dapat mendengar agama, sama. Kalau kita orang mau berdana, nggak semuanya dapat bisa dengar. Karena pengaruh dari kamar buruk mereka sendiri sebetulnya. Tapi kita nggak usah pikirkan seperti itu. Yang kita pikirkan, kita tetap harus berkontribusi membuat kamar-kamar wajib. Selama belum pencerahan, kita sangat butuh. Daripada kita nafas, begitu dia rumah nafas itu kamar-kamarnya luar biasa banyaknya. Cuma buat nafas, saja, belum ngomong yang lain. Mau mukanya enak dilihat, cantik, ganteng, mau hidupnya makmur, mau disukai orang, mau kenal agama, itu lebih lagi, gitu, lebih banyak lagi. Bayangin dengan pengeluaran yang boros begitu, kita dengan praktek perdana yang seingatnya, dan itu juga nggak pure. Terus tetap ada kontribusi kamu dulu. Jadi kita mengharapkan apa? Nah itulah harapan kita yang masih keliru. Yang kita hasilkan malah lebih banyak kamu buruknya daripada kamu baiknya. Nah karena itulah pentingnya kita mengenal agama. Jadi kita mulai mengoreksi, introspeksi, mengenal diri kita, kesalahan-kesalahan kita, dan kita berubah untuk kebaikan diri kita, dan otomatis efeknya kepada makhluk lain atau orang lain. Nah seperti itu. Nah begitu berbahagia ini telah timbul, otomatis udah memaafkan, tidak tega, itu berarti apa? Sila udah tumbuh secara alami. Jadi dari praktek dana itu otomatis kita menjalankan sesuatu, bukan satu saat itu. Tinggal persentasenya aja, nanti begitu dana, silanya bakal bertambah tanpa kita sadari. Jadi menjalankan sila itu bukan karena takut masuk ke alam bawah, ke neraka, atau takut dibunuh orang, dipukul orang, enggak. Karena kita tidak tega. Itu yang benar. Bukan karena takut, karena paham. Itu baru kita menjalankan sila dengan benar. Ini nggak ada minta sila itu nggak ada. Ini saya tadi kan nyamahan wadah minta wadeta. Saya menguraikan kalian mengikuti apa yang saya katakan. Jadi kalian bertekad memberani tanah. Bukan saya minta sila, ada yang minta, ada yang memberi juga. Kita harus dengan tekad untuk berubah. Cuma 5. Tidak banyak-banyak. Nah, jadi dari situ jangan sila sama di sila udah benar otomatis ketenangan. Kita bercakap ketenangan. Itu tergantung dari kembali ke topik kewaspadaan diri. Kembali kalau kita melatih meditasi, kita harus mengetahui kita itu sifatnya bagaimana. Kalau bahasa Balinya carita. Kan ada contoh aja, ada apa namanya, raga carita, dosa carita, moha carita, caga carita, terus vitaka carita, terus budi carita. Kurang lebih seperti itu. Kalau vitaka carita itu orang kekhawatiran,
dominan apa? Ada yang kombinasi dari 6 ini. Tapi dari situlah kita baru bisa dapat menentukan objek-objek meditasi yang efektif kita lakukan. Bukan meditasinya yang gak efektif karena objeknya tidak sesuai, maka bentrok. Misalnya kalau orang nggak cerita, kita sukanya keindahan, kerapian, yang mirip sama orang bisa cerita, maunya yang teratur. Kalau nggak teratur, dia jijik. Itu objeknya sebetulnya mudah, karena Parasati aja, Parasati cukup. Atau hal-hal yang menjijikan, surga, seperti itu. Objek semuanya. Gak bisa kau vipassana, gak bisa kau vipassana dulu berarti gak bisa. Karena Anda belum tenang. Vipassana itu kita lakukan kalau kita sudah tenang, baru efektif. Kalau tidak memiliki ketenangan, vipassana ya gak akan ada hasil. Memang gak efek kan? Jadi ikut sebulan atau 2 minggu. Kalau saya bilang hello, 2 tahun baru stabil. Kalau 2 minggu itu baru intro, gitu kan. Jadi orang tuh pokoknya instan semua, gitu kan. Intinya kalau kita berusaha ya sebanyak usaha kita ya segitu hasilnya. Jadi usaha kita nggak akan pernah mengecewakan hasil. Tapi harus benar. Kalau salah, biar kerja keras tetap nggak ada hasil. Meditasi salah objek sesuai, nggak akan ada hasil. Berat, Anda bisanya jahit, tapi disuruh aspal, nol pengalamannya. Pengalaman dalam hal ini meditasi ini kita bawaan kamal lampau. Kita kebiasaan kita. Jadi kita gampang cepat bisa. Kadang-kadang Anda bisa lihat kan orang-orang kok cepat banget bisa atau surga bisa. Nah, seperti itu. Karena bawaan dari kebiasaan-kebiasaan lampau. Jadi ada kayak orang pintar, ada pintar bahasa, nggak semua pintar nomor. Ada yang pintar angka, ada yang pintar olahraga. Jadi jenisnya itu beda-beda. Kalau jenis olahraga tapi ditempatin di matematika ya pasti bilangnya idiot, nggak bisa apa-apa. Karena di buku rata, karena kejeniusan itu kecenderungan orang itu berbeda-beda. Jadi spiritual, meditasi, hal lainnya ya bodoh pasti. Jadi kalau bukan subjeknya itu nggak efektif. Jadi intinya kewaspadaan diri itu kita bisa dapat mengenal diri kita secara objektif. Kalau kita buruk, ya kita akui kita buruk. Jadi dari mana buruk? Sebatas intelektual. Kita kita berpikir tahu kita buruknya di mana. Benarin. Dari situlah kita baru tahu objek meditasi yang sesuai. Pertama yang saya akan penjelasan adalah bagaimana prakteknya membangun kewaspadaan tadi. Nanti sudah jelaskan, kesadaran adalah perhatian dan kewaspadaan. Seperti waktu satu contoh cuman mungkin agak crowded, dia agak disik, jadi bosnya mati, jadi ya saya rasa nggak nyambung, gitu kan? Jadi kurang pas gitu. Ya, sebetulnya setelah menyesuaikan objek-objek meditasi yang kita latih, tapi poinnya harus samatan dulu. Kenapa? Kebanyakan dari kita rata-rata itu kita menang saja nggak bisa. Kalau pakai cara latihan saya, kemungkinan besar saya pernah bilang ada ke Umar atau Romo, kemungkinan orang-orang nggak bisa mengikuti cara saya. Karena dalam literatur Buddhis juga ada, atau saya waktu berguru di center sendiri, yang Buddhis kayak saya sangat jarang. Karena yang umum itu teknik panca indera, saya teknik perasaan. Jadi kalau teknik panca indera ya Anda akan bergelut dengan minta dan sebagainya. Tapi kalau teknik perasaan itu langsung straight, langsung samadhi. Masih perasaan langsung kita langsung objeknya kesadaran itu sendiri. Nah, jadi
cepat jadi dimulai dari dalam, bukan dari luar. Kalau baca indera itu kita harus dari luar, nafas, sentuhan, salah satu objek, tidak semuanya. Karena secara umum seperti itu, tapi saya juga mengerti baca indera. Jadi kalau tentang pemula, sangat pemula itu ya kita belajar tenang dulu. Kita belajar tenang, ya itu sebagai fondasi. Jadi tenang, habis itu baru sadar, baru tahapan untuk memperkuat kesadaran. Habis itu baru kita dapat mengurai kesadaran, memanipulasi kesadaran. Lalu kita dapat mengurai kesadaran. Jadi tahapnya lama, tergantung lama atau cepat itu tergantung jerih payah atau usaha Anda. Kita harus usaha dan semangat Anda sendiri. Seperti sang Buddha mengatakan, apa mado amata padam, apa mado maju no padam, apa mata naknya. Jadi apa mata ya mata. Intinya kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan atau keabadian. Terus kelemahan adalah jalan menuju kematian. Mereka yang sadar tidak akan mati. Mereka yang tidak sadar seperti orang mati. Yang tadi seperti saya contohkan waktu di Vipassana, kok kita bisa nangis sendiri padahal kita tidak sedih. Kita bisa senyum sendiri, tapi kita itu nggak ada yang lucu. Kita marah kok, kenapa? Kita mas-mas nggak orang marah. Apa yang buat kita marah? Seperti ibarat contohnya ada kerumunan massa orang-orang kecelakaan atau apa, tapi kita nggak tahu. Kenapa sih? Di momen itu pikiran kita itu siap menerima informasi. Sebelum itu, ibarat tadi itu yang perubahan orang itu perasaan kita bergejolak sendiri, sedih, senang, marah. Tapi kita bingung kenapa. Itu tandanya kewaspadaan dalam kesadaran kita telah mulai tersisa dalam meditasi. Contohnya seperti itu. Kalau tubuhnya juga sebelum di dalam Vipassana itu sebelum perasaan tergesa ya tubuh tidak tergesa. Makanya jangan dicampur-campur. Latihan lagi nanti perkembangannya nggak kelihatan karena random. Latihan perasaan, latihan tubuh juga satu-satu. Jadi kelihatan efeknya. Nah, jadi kalau kita berlatih dengan benar, maka jadinya kita dapat tahapan yang tadi saya bilang akan dapat memusnahkan kama atau artinya efek-efek pilihan. Karena penderitaan adalah pilihan. Misalnya meditasi, itu sakitnya mata saya, di dengkul saya. Ya, objeknya apa? Karena pada saat kita melakukan perhatian di mata sama dengkul, berarti udah ganti objek. Berarti Anda mengikuti, sudah memilih mengikuti penderitaan, tidak bertahan sama objek. Itu karena apa? Tidak sadar, perhatiannya lemah, kewaspadaannya lemah. Makanya itu disebut tidak sadar. Sadar padahal sadar, iya, mata kamu sadarnya keluar. Kamu sadarnya mengikuti bentuk-bentuk emosi, bentuk-bentuk batin, bukan terpisah dari situ. Meditasi itu kita memisahkan dari situ, bukan mengikuti. Kayak ada orang bilang kita mengikuti perubahan, bukan. Kita melihat perubahan, tapi kita tidak berubah. Itu waspada. Mirip tapi salah. Yang mengikuti tidak diikuti, apa yang diikuti? Makanya kalau kita tidak mengikuti, makanya hasilnya akan menghancurkan atau menghapus hal lampau. Jadi dengan keadaan sadar seperti itu, waspada seperti itu, kita dapat kita tidak lagi membuat kama yang baru. Setelah dilatih terus menerus secara tekun, rutin, maka pikiran tidak akan melekat lagi
nafsu-nafsu tidak lagi muncul. Itu efeknya. Pertama, itu tahap puncaknya, ibarat 100% hasil. Kalau baru 1% bagaimana? Nah, seperti tadi, kita lihat perasaan jalan sendiri, tubuh jalan sendiri. Nah, itu mulai terbiasa. Itu pun kita sudah dapat lama-lama kita bisa merenung. Oh, kita nggak sakit. Walaupun badan sakit, tapi bukan saya batin saya maksudnya itu tidak sakit. Dari situ pun sudah mengalami experience ya, pengalaman batin itu timbul. Nah, batin itu belajarnya nggak seperti intelektual. Intelektual harus belajar A, B, C, D, banyak sekali. Terlalu jelimet, kuat. Untuk dapat batin itu apa? Cuma ada, nggak ada. Begitu dia melihat itu ada, menyaksikan itu ada, dia akan ikuti. Makanya betul-betul mental, betul-betul emosi ada, timbul, diikuti. Tapi begitu kita kesadaran, kewaspadaan, kita lihat perasaan itu tidak ada apapun. Sekali saja batin mengetahui, menyaksikan, tidak ada apapun. Semua betul mental tidak akan diikuti. Jadi ada orang-orang bermeditasi, awalnya sakit, lama-lama sakit ada tapi nggak mengganggu. Nah, seperti itu. Seperti tadi perasaan, total perasaan, total tubuh begitu. Meditasi dia sakit, tapi seperti di sebelah. Kayak badan ini kita pakai mantel atau pakai baju tebal, yang sakitnya itu di baju. Saya nggak tahu ada, tapi nggak gitu, nggak marah. Jadi seperti itu. Nah, makanya kalau ini nanti berefek latihan seperti ini, maka pikiran tidak nafsu tidak lagi muncul, maka pikiran mereka itu telah menghancurkan benih-benih tumbuh balahi. Dengan latihan seperti ini, benih-benih tumbuh balahi akan hancur, musnah, hilang. Kalau dalam bahasa Palinya yang sering orang bilangnya berbiku baca gitu ya. Waktu misalnya ada acara pemerintah menggalak kinang kurang orang nanti sambawang wirata cita ya di bawah sini. Kinang kurang nawang nanti sambawang wirata cita ya di bawah sini. Artinya apa? Kama lampau, hancurnya kama lampau. Kama baru tidak, kama baru yang tidak menghasilkan kama baru yang tidak menghasilkan. Terus setelah itu pikiran menjadi tidak melekat pada kehidupan di masa depan. Mereka ini telah menghancurkan benih-benih tuming balair. Jangan kurang nama mati sahabat wirata cinta ketika bawah sini. Kina bija abirul canda dibanti hirayata yang paiko. Jadi telah menghancurkan benih-benih tuming balair. Mereka yang bijaksana ini seperti pergi seperti lampu lampu ini atau maksudnya itu padam. Jadi ya, berlatih itu ya masih sampai finish. Jadi baru intro tapi nggak ada yang menerusin karena ada kesibukan ini ya. Memang racunnya adalah kemelekatan sebetulnya. Bukan hal yang lain. Hal buat dosa itu bonus dari kita melekat untuk memperkuat kemelekatan. Kita disibukkan lagi itu hal ini hal itu. Nah, jadi apa cukupnya ya nggak akan cukup kalau kita ikuti. Semua saya bilang tadi kalau diikuti itu nggak akan cukup. Dan kita ikutin kapan habis? Jangan diikuti. Kalau istri diharapkan nyambung nggak bisa rotok lagi daun. Kenapa? Kalau nggak bisa dibersihkan tinggalin.
kita tetap harus bersih. Gak akan pernah bersih. Namanya hutan kok. Jadi masalah penderitaan kita mau nyelesain nggak bisa ditinggal. Nah inilah tekniknya. Makanya kembali menuju kepada prakteknya gimana sih implementasinya. Ya seperti waktu Waisak saya bilang tanpa kata-kata itulah jembatan penghubung ke penderitaan kita. Coba ada berpikir. Makanya saya kasih contoh tadi kerumunan orang, kita perasaan kerumunan orang itu betul-betul emosi. Kita langsung kenapa? Kita kan blank, pengen tahu. Nah, persepsi nggak muncul. Kalau nggak ada kata-kata, persepsi nggak muncul. Persepsi nggak muncul, ingatan nggak muncul, gambaran nggak muncul, kayak hayalan-hayalan nggak muncul. Bahkan coba lagi marah, ini mau lagi marah, Anda langsung hilang kata-kata di pikiran. Itu sebagai objek. Hilangin kata-kata, langsung apa masih emosi, tapi hilang panduan, no clue gitu. Tujuannya apa? Akhirnya hilang. Tapi kita kasih kata, langsung turun emosi. Dan kita saat itu juga pergi. Bayangkan kalau kita bisa mewaspadai tanpa kata-kata itu di dalam pikiran setiap saat, itu akan berakhir dengan imbal. Karena ada seorang biku bertanya kepada Sang Buddha, jika ada seorang biku yang tidak membuat objek apapun juga dan tidak menempatkan diri dimanapun juga, bagaimana hasilnya? Dia akan berakhir pada nibbana. Jadi tahap awal kita kan kalau bareng atau meditasi menggambarkan di dalam diri kita katakan masih ada tempat, masih ada tujuan. Tapi nanti kalau tahap pasti kita mulai keluar, kita seperti dalam lingkaran. Nanti udah tahap lebih extend lagi, lebih advance lagi, tidak ditempatkan di mana-mana, hilang begitu aja. Ya, jadi persepsinya pun tidak timbul. Nah, itu kita dari situ baru itu biasanya di dalam tahap cita atau lebih agama. Misalnya kalau di Satipatthana, jadi semua latihan ini adalah Satipatthana sebetulnya. Satipatthana adalah samatha dan vipassana. Makanya kalau kita mempelajarinya terpisah ada satu-satu, nggak connect. Sana tersendiri karena di samatha itu samadinya tidak berpikir, nggak bisa berpikir, namanya bersatu ekamata, bersatu sama objek. Ketenangan itu sendiri. Kalau masih ada ketenangan itu namanya bukan jana. Kalau di vipassana, ya seperti tadi yang saya bilang, perasaan jalan itu kenapa? Ya satu kita juga pernah Sariputta bertanya pada Sang Buddha, Sang Buddha, di saat saya ada di dalam samadhi, saya berpikir, ya kan? Ada seperti itu. Bagaimana di dalam samadhi berpikir? Hanya di Satipatthana, karena tempatnya ya, kalau dibagi juga sama tanda vipassana, ya jalan vipassana. Itu namanya vipassana jalan. Nah, kalau kondisi yang tadi saya bilang, perasaan kok marah sendiri, kita kayak begini bingung kenapa marah. Itu sebetulnya jana satu kalau vipassana. Tapi kalau kita berpikir terus, itu langsung betul lagi hilang efeknya. Tapi kalau kita terusin, nggak usah diperhatikan, tetap kembali pada latihan lagi. Itu biarin aja, itu akan berkembang terus. Nanti gugus itu pun terpisah seperti itu. Nah, kalau udah terpisah semua 4 gugus seperti ini, ketika kita pengen dari awal kesadaran, jadi perasaan atau terpisah, bentuk-bentuk mental atau jadi terpisah fisik. Jadi semua baru kita tahu prosesnya. Terhubung satu sama lain, itu mau perlambat. Kita melihat menyadari prosesnya
Jadi baru kita baru melihat pikiran itu sendiri atau proses itu sendiri. Baru setelah itu kebijaksanaan logika kita. Bagaimana logika kita dapat memutuskan? Logika itu fungsinya memutuskan. Mengikuti, dengarin, tidak dengarin, itu semua keputusan dari logika. Berminat, tidak berminat, suka, tidak suka, itu dari logika. Dari banyak berarti. Jadi setelah itu baru keinginan atau kebiasaan. Keinginan atau kebiasaan itu cenderungan saja. Kayak kita haus minum. Nah, dari situlah jika sudah terurai semua, baru kita mengetahui di mana lubang Maha Besar. Ya kan? Tadi saya bilang kan itu kan bentukan diri. Diri adalah Maha Besar. Maha Besar adalah diri. Cuma beda kata, tapi orangnya itu aja. Ya. Itu adalah ilusi batin yang tidak tahu menganggap diri. Makanya di dalam itu namanya tahapan patija samupaya atau tahapan cinta biji sambil pertama, renungan terhadap cinta atau batin. Jadi buku-buku batin yang tadi akibat latihan tadi yang mungkin kedengarannya sepele, tapi kalau setiap saat begitu jadi seperti itu. Nah, itulah disebut baru yang waktu di saat Waisak saya bilang itu tahapan itu begitu mengenali Maha Besar tidak dimanapun juga. Jadi ada ilusi batin yang kita anggap itu kita. Nah itu namanya dihetuka buka. Disitulah di momen itulah yang menjadi dihetuka buka. Makhluk hidup yang tidak memiliki Maha Besar. Nah itulah makhluk yang siap pencerahan. Jadi kan memiliki sedikit berdebu gitu kan, permohonan dalam di sana apa ya sedikit atau belum nih, kadang-kadang belum. Jadi nggak bisa datang begitu aja bicara. Kita harus berusaha, kita penuh gigi, nggak penuh semangat. Makanya saya udah bilang kan, dengan tekad yang baja, semangat yang tidak pernah kenal lelah, dan usaha yang tidak pernah kenal lelah, dan semangat yang terus berkorban, maka akan berhasil. Jadi atau apapun juga, sekolah malas-malasan nggak bisa, kerja malas-malasan nggak bisa, sama meditasi juga begitu, belajar drama juga begitu. Belajarnya cuma ya ngomong nggak, ya segitu pahamnya. Nanti pas sudah pindah server, bilang nggak bagus itu kawan udah. Padahal yang dia belajarnya cuma itu doang, gitu kan? Gak apa-apa. Memang itu dia tidak ada jodoh kawan, jadi kurang beruntung. Ada orang-orang beruntung bisa mengenal agama Buddha, ya belajar. Kalau artinya sudah tahu, ya belajar praktiknya. Karena praktik itulah yang menyelesaikan masalah. Kalau artinya itu kita menjelaskan bagaimana apa nih masalah yang ada. Ibarat petanya terbuka. Tinggal mau dijalanin apa enggak? Kalau nggak dijalanin ya nggak ada manfaatnya. Ibarat baca resep tapi nggak minum obat. Jadi kita mulai saja apa tekniknya, gitu tanpa kata-kata. Anda bisa lihat tembok, dengar, harus membedakan pertama mana kewaspadaan, mana perhatian, mana mata. Beda ya. Kita sekarang nggak ngomong mata, jadi ngomong perhatian. Coba perhatian dan mata perhatian dan pandangan jadi satu. Lihat tembok, lihat patung, langsung ingatan untuk patung Buddha, kuning, sinar, segala macam. Itu karena masih terhubung semua. Tapi kata-katanya itu diwaspadai, kamu lihat. Tapi fokusnya waspada di kata-kata. Ibarat dari kelopak mata ini kan gelap, ke atas itu nggak ada apa-apa, yang bikin nggak ada apa-apa.
Jadi seperti mengingat tapi tidak ada apa-apa, bukan kosong. Karena kita waspada di ingatan itu tidak ada kata-kata apapun. Coba Anda bisa terjemahkan ya? Sinar sebagai sinar cahaya, sebagai cahaya. Itu yang tidak ada apa-apa. Lihat hanya lihat, dengar hanya dengar, pikir hanya pikir, rasanya rasa. Seperti itu. Ya, itu satu pandangan. Dan ini makanya cara latihan samatha vipassana. Yang ada titik pertama ya otomatis pasti samathanya yang lebih perhatian. Ada apa ketenangannya. Jadi lihat tidak yang kita lihatnya lihat, tapi yang sebetulnya yang kita waspadai tanpa kata-kata di pikiran. Dan harus relax. Bapak dulu yang udah berikut nggak usah dikembali lagi, udah. Jadi takutnya ngapain, ya. Jadi intinya sisi relax. Relax itu utama dalam meditasi. Gak ada relax tidak ada keterangan. Yang kedua baru kita harus nafas. Jangan jatuh. Kemarin tekniknya kan sudah kasih tahu. Hirup nafas, dalam udah mentok, hirup lagi sekali. Hirup 1, 2, 3, 4. Hirup lagi. Naik. Mentok, hirup lagi sekali. Nah, selama hirup kita fokus tanpa kata-kata, buang, kosong. 2 menit kita baru hidup. Nah, tapi tetap kata-kata. Nanti sampai Anda berbicara bisa keluar kata-kata begitu mulut diam, blank. Itu tahap awal. Kalau kita tidak melepas tanpa kata-kata, karena kewaspadaan itu. Mungkin itu aja. Nanti memikir aja kita harus usaha. Biasa yang hal gampang aja itu. Pasti kita harus usaha. Karena kita membiasakan yang kayak gini. Pengen ngomong tapi nggak timbul di kepala. Gimana? Karena udah tahunan. Nah, jadi begitu. Itu efek pertama. Ada juga bikin jadi stres, stroke apa. Otomatis selama itu juga Anda memproduksi kama-kama positif. Karena ketenangan akan timbul kama-kama positif. Efek fisiknya gimana? Begitu tenang, memang buat dokter efeknya buat apa sih? Biar kita sembuh. Penenangnya banyak. Karena dalam posisi tenang, imun kita tinggi. Nah, jadi begitu kita otomatis selalu tenang, kamu baik kita, fisik kita sehat. Jadi jangan takut. Meditasi tidak ada orang meditasi mati itu nggak ada. Kecuali lagi meditasi di tempat rontok mati. Jadi jangan takut. Intinya pikir-pikir kekhawatiran gitu nggak ada orang meditasi kesurupan enggak. Orang bisa kesurupan itu karena kewaspadaannya lemah, perhatiannya lemah, atau kesadarannya lemah. Kalau bahasa mistiknya atau bahasa kebatinannya dibilang kekuatan batin. Kalau bahasa medis itu apa? Kekuatan kesadaran. Ada pelatih seperti ini aja, tatapan mata Anda tajam. Nah, begitu orang yang pakai pernak-pernik atau tenaga-tenaga kayak hal yang lain yang negatif, Anda lihat begini pasti bergetar. Mereka langsung kalau ketakutan, atau peringatan, panasan. Padahal cuma dia doang. Itu karena apa? Karena ada kesadaran yang sangat kuat. Ya itu makanya disebut kekuatan batin. Itu belum diapain. Makanya kan saya juga dari awal. Pertama mengenal, waspada. Ini tadi cara. Di situ menguatkan kesadaran. Latihan terus, latihan begini, latihan tetap sama, tapi waspadanya tetap sama kata-kata. Jadi Anda nggak tahu, orang lain nggak tahu kalau Anda latihan. Orang dulu latihan meditasi, oh dia lagi duduk tiker begitu, oh dia meditasi. Enggak. Orang meditasinya benar itu nggak tahu mereka, orang lain nggak tahu kalau kita lagi
meditasi itu mau di Buddhis itu hanya satu poinnya, waspada, waspada dan pikiran. Jadi di luar biasa aja begini, tapi tetap waspada tanpa tindakan. Jadi Anda tidak melepaskan satu detik pun, satu momen pun tidak. Berarti kualitas berlatihnya bagus sekali. Memang di center latihan apa kalau katanya? Waspada beberapa jam, ya pasti jam sampai kita lupa. Jadi latihan ini langsung ke poinnya aja, bukan ke sikap duduk, harus duduk. Enggak, Anda nggak bisa duduk petang di berbaring di ranjang, boleh. Berjalan, tapi jangan tengah jalan, tapi di jalan. Karena tanpa kata-kata tidak jalan terus. Jadi berpikir sebentar, tanpa kata-kata lagi. Kita dikasih satu pekerjaan pikiran dulu. Mencuci piring, langsung balik lagi tanpa kata-kata. Jadi semua dikerjakan satu, nggak ada yang bertumpuk. Orang bisa stres, depresi itu karena bertumpuk. Satu. Jadi perubahannya terlihat seminggu atau 2 minggu ya perubahannya terlihat. Jadi hanya itu poinnya, mengembangkan, memperkuat kesadaran. Kalau sampai menyebarkan meta atau apa, itu hanya sebetulnya meta itu hanya ketenangan kita, karena ada ketenangannya cuma sampai di badan ini aja, atau nggak nyampe sangat lemah. Makanya apa yang disebarkan? Saya bilang tadi tahapan berikutnya dari dalam diri sampai badan luar itu kita kayak dalam bola. Kita seperti di dalam bola transparan, bola tenaga. Itu tenaga yang transparan, kita sampai situ. Kita bisa merasakan apa yang begini. Nah itu bisa dikembangkan sampai horizon, sampai satu alam. Nah disitulah baru Anda bilang, oh menyebarkan meta segala ya, kalau pesawat kalau itu. Kalau cuma semeter ya sampai semeter nyebarnya. Ini yang benar yang nyaman tikus yang di samping ranjangan kan. Wah enak terus. Nah, jadi kita tuh harus tahu kapasitas kita untuk menyebarkan. Jadi dalam semua proses ini masih berhubungan sama beberapa di sana. Kemarin dananya jangan dilupakan, dana yang benarnya, karena itu sangat mendukung, itu bagian dari fondasi. Coba sekarang ini ya dites dulu ya, berapa menit, 2 menit, hirup nafas, sampai Anda berhenti hirup nafas panjang, kemudian buang itu sampai benar-benar tahu di pikiran. Hirup lagi, itu tapi waspada ya, tenang, rasakan ada tubuh. Hirup lagi, saya tambah lagi sekali, berbuang 1, 2, 3, 4, perhatikan di pikiran. Sampai kata lupa kata. Kalau masih ada, hirup lagi. Buang 1, 2, 3, 4. Sampai lupa itu. Berarti kita udah tenang. Nah, itulah tanpa kata-kata. Waspada seperti itu terus. Udah berwaktu nggak ada waspada kayak gitu. Bukan gelap, bukan terang, nggak ada apa-apa. Jangan tempatnya di kepala. Tuangin aja. Daripada kita melihat begini dari kelompok matanya kan bilang dari belakangnya ke atas nggak ada apa-apa. Ya udah, perhatian kita lempar ke depan, ke atas atau ke belakang.
Itu di kantor bisa 5 menit begitu. Itu kayak di reset langsung semua. Bernafas, rasain tenangnya, bukan disebut sembuh nafas. Nggak mungkin lebih dari 10 kali, biasa 3-4 kali sudah lupa. Ngomong tenang aja udah lupa. Berarti kita udah waspada tanpa kata-kata. Bisa 4 kali sampai 5 kali sudah maksimal. Begitu udah berpikir nggak ada instruksi apa-apa lagi, ya udah jangan diingatin lagi. Gitu. Terusin, nikmatin, relax, jangan lupa bongkar dulu relax, jangan berperut. Begitu tugas kita cuma satu, waspadai tanpa kata-kata. Jadi perasaan muncul apapun, ingatan muncul apapun, begitu tanpa kata-kata itu hilang. Nanti begitu semakin fokus, nggak ada apa-apa, gambaran itu hilang. Dalam tahap ini jika ada mulus latihannya, ini tahap samatera. Itu masih sadar. 3 sampai badan hilang, ada masih jalan. Jadi itu aja. Secara singkatnya itu, sampai badannya hilang tapi kewaspadaan tetap ya ada gambaran apapun. Itu masuk jana. Ini baru samatanya. Nanti vipassananya dalam kehidupan sehari-hari tanpa kata-kata. Seperti saya bilang, jalan atau apa, jangan dapat hal-hal yang situasi yang berbahaya. Jadi kita tetap pikir, itu begitu kita mau habis menginstruksi pikiran kita, balik kata-kata, makanya kita mengerjakan satu pekerjaan aja. Kalau begitu ya jangan kita cuma biasa, tapi kondisi-kondisi yang nggak berbahaya atau yang nyantai duduk di kantor istirahat 5 menit itu sangat berkualitas. 5 menit aja. Dulu sebelum jadi biku jadi yogi, ya saya tiap hari begitu. Tahunan. Ngamatin badan, perhatian enggak ini, nafas boleh. Gitu. Nafas biasanya, tapi kenapa kita perhatikan nafas tenang. Kita menghembuskan. Kita rasain ketenangan, relax. Misalnya kalau orang suka berpikir, suka khawatir, suka berpikir lah, menganalisa objeknya itu saya anjurkan kasih ya api, warna terus warna ya api aja, api tapi api lilin yang tenang, bukan yang bola-bola, tenangnya dia, apinya saja bukan lilinnya. Begitu melihat api itu kita sebut api, tapi perasaan kita harus kita waspada tenang. Api yang tenang. Nah, itu untuk orang yang suka berpikir. Itu sama yang lainnya juga, tapi kita harus bumbui rasa tenang di situ. Jadi itu jadi efektif. Akan mencoba nanti ya. Mungkin ada pertanyaan apa ya? Kita masuk sesi pertanyaan nanti. Serah. Biasanya orang tertutup karena terbuka lebih sulit. Itu hanya kalau yang terbuka itu biasanya, enggak semua juga. Tapi biasanya praktisi tingkat lanjut. Ya, tingkat pemula. Kalau tingkat pemula nggak bisa. Saya jamin karena kestabilan konsentrasi itu yang ada pada pemula. Gitu. Walaupun begitu, tidak semua praktisi tingkat lanjut menggunakan mata melihat. Sebetulnya nggak efek juga sih, seperti dual, seperti double. Seperti kita lihat api, tapi kita juga yang lain tuh interaksi. Karena memang seperti ini nih, orang-orang banyak. Tadi saya cuma lihat api, sugesti saya di sini. Ya, kamu belum gerak biasa aja. Tapi kalau stabil, ya
gerak dikit hilang apinya. Jadi maksudnya hanya memusatkan pikiran pada Api. di dalam pikiran. Iya. Lalu yang dimaksud dengan Bante Satipatthana itu maksudnya melihat objek tanpa persepsi. Oh enggak, ya nanti ini tahap pemula ya. Kalau nanti kok sudah jadi baru kita ngomong Satipatthana. Karena Satipatthana tidak akan bisa jika kita tidak memiliki konsentrasi dan ketenangan dan pemahaman dari Vipassana. Jadi impossible itu. Tubuhnya pun, tapi jangan latihan ini nanti orangnya memang akan tergiring secara alami pada samatha. Tapi lama-lama pasti interaksi juga tetap hati-hati ini. Apa kata-kata ini? Anda sudah memasuki Vipassana. Tapi karena sudah membangun ketenangan, ketenangan pikiran ya, maksudnya. Ketenangan pikiran, maka begitu Anda beraktivitas, Anda coba mengawasi Anda bergerak, berjalan. Ya kan? Begitu tanpa kata-kata saya bilang tadi. Melihat sesuatu misalnya tembok, sampai kata tembok tidak muncul atau warna pun apapun muncul di pikiran. Kita melihat, tapi yang kita waspadai kata-kata yang sampai muncul. Itu aja itu sih. Meditasi itu bukan sikap duduk, harus kita ratain juga. Memang bagaimana? Yang penting pikirannya kemana, bukan badannya. Ada orang alasan, aduh karena saya bingung, saya sakit, kaki saya alasan saja gitu. Kecelakaannya saya juga pernah kecelakaan, nggak dibikin jadi alasan gitu. Karena dilatih di dalam bukan di luar gitu. Ya nyambung alasannya gitu. Maksud justru orang latih meditasi itu kalau serius waktu sakit bukan waktu sehat. Jadi ketahuan efeknya. Di situ Anda memiliki sadar tidak pada latihan Anda. Di situlah sadar Anda terbukti Anda tidak memiliki sadar atau Anda belum memiliki sadar. Jujur saya tidak bisa meditasi waktu saya mati, bukannya enak begitu center enak. Jadi ada penyakit hepatitis tipes mah stadium 3-4 tipes stadium 3-4 hepatitis B itu hilang semalam aja karena saya nggak pusing mau mati itu udah pasti nggak pernah dipikirin. Jadi saya karena sakit panas semua serba udah panas, tubuh panas 42, jadi nafas itu udah berair, mata nggak bisa lihat juga, tapi nggak bisa dipejorin juga karena bulu mata kayak jarum panas, kayak daging itu nggak bisa, jadi dibuka terus berair, mulut yang menangkap dari hidung juga nggak bisa karena panas sekali, ada darah, jadi saya nggak bisa di mulut, cuma buka di sini. Saya amati cuma 7 nafas yang kapan khusus, bukan kapan masuknya, cuma tahu ada yang gigil kayak diesel gitu, nggak bisa pegangin orang nggak bisa. Cuma saya latih 7 nafas hembusan karena panas sekali, orang nggak bisa ngomong lagi. Jangan fokus, nggak pusing mau mati malah sembuh. Paginya cek dokter, negatif, bagus semua. Saya juga bingung, mama saya bingung, semua bingung. Di situ saya di situ baru saya paham juga panas-panasan itu hanya nafasnya, bukan melalui corong apa segala macam nostril, enggak. Sadari kamu bernafas saja. Karena pada saat baca samadhi tadi Anda tidak tahu lagi itu masuk atau keluar. Karena sudah jadi getaran atau vibrasi, sudah kayak di depan kipas angin itu. Kalau tahu itu masuk keluar, tak tahu. Habis itu baru diminta, geteran semua. Kalau fisik ini, kalau kepala itu geteran semua.
frekuensi, nggak ada lagi lautan getaran, nggak ada cara ini. Boleh kita ini begitu kita fokusin itu semuanya bergetar. Itu kenapa? Karena cerita indria, semua cerita indria. Itu nantilah pengembangan kesadaran. Yang penting pertama praktek dulu yang bisa Anda bisa nikmati, makanya tidak stres, ringan, plong. Nanti juga Anda tidur tidak ada mimpi. Tidur. Kadang-kadang sampai ini latihan ini sebelum tidur, sampai Anda tidak tahu kapan Anda tadi tidur, tapi tahu bangunnya aja. Ya itu masuk bawah enggak berarti ya. Tenang, tetap skip aja gitu. Berarti nggak ada mimpi. Itu baru tahap pertama selesai. Nanti baru masuk tahap kedua, diganti. Pertama kita menyadari ketenangannya, nafas tadi. Sekarang kita dikasih sadar. Maka Anda tidur seperti casing, di dalam casing. Anda ngorok, Anda bisa dengar Anda ngorok, tapi tidak mimpi. Kayak di dalam ruangan, ibarat ruangan ini ada yang kepala Anda badan, ada ngorok. Anda bisa dengar kayak Anda di dalam suatu ruangan kosong. Itu namanya efek. Itu baru tahap 2 selesai. Mungkin tahap 2, masalah tahap pertama muncul di tahap 2 itu nggak mungkin, karena tahap pertama tidak selesai. Selesai tahap pertama itu kalau Anda tidak mimpi dan tidak tenang, intinya poinnya. Anda bisa langsung tenang, instan seperti instan. Gak lama kok, 3 hari, 4 hari. Ibu saya itu cuma 3 hari malah, nggak tahu meditasi sama sekali. Dan beda server, nggak ngerti. Itu cuma 3 hari. Tahap kedua dia 2 hari. Hari ke-6-nya, hari ke-7-nya, hari ke-8 cek lagi Darmais, kabarnya hilang semua. Cuma 1 minggu, master langsung. Cuma kayak gitu doang. Karena ada manusia, dokter, guru, gawangnya sudah merah, angkat tangan, rumah sakit sudah angkat tangan. Jadi ngapain? Dari sini payudara kiri bisa ke paha kanan, tulang paha kanan. Beratnya 80 tinggal 40 atau 35 apa? Udah tulang 40 6 bulan diranjak. Apa aja makan beda tinggi di situ. Tidur kalau pingsan, duduk nggak bisa rusak sih. Jadi kalau nggak tahan pingsan, nah itu tidur. Dia bisa bebas kayak gitu, latihan kayak gini. Dia bilang manfaat kita bisa nikmati ya kayak gitu. Kita bisa imun, kita bisa penyakit kita bisa hilang instan malah. Jadi kita nggak mau tekan sama ini sakit kita, ini penyakit kita. Begitu kita dalam masuk samadhi, tidak ada yang milik kita. Karena sudah sering, makanya begitu keluar samadhi dia penyakitnya ikut hilang. Karena jangan dibalik ya, dunia batin itu membentuk fisik, bukan kebalikan. Kita tuh menganggap fisik membentuk batin, makanya mindset kita kebalik. Batin yang membentuk fisik. Jadi jangan dibalik, masa kita jadi apa-apa. Enggak, ini dokter ini, isinya dokter profesional juga cuma kasih tahu isinya cuma vitamin, obat penenang, apa painkiller. Jadi ilmunya dari mana? Itu dari hati kita. Mungkin proses antibiotik juga buat disodok kita tuh biar kuat ilmu. Tapi kalau makan obat kita terus hati kita hancur. Jadi ya gitu, dan ginjal plus gitu kan. Jadi ya kembali lagi kita ke metode. Sebetulnya kita sendiri yang bisa menyembuhkan diri kita.
karena ketidaktahuan plus kita mengikuti bentuk-bentuk emosi kita, bentuk ego kita, maka kita mengandalkan orang di luar kita, hal-hal yang di luar diri kita. Kita nggak kembali ke dalam lagi. Itu aja ya. Semoga dengan penjelasan ini kita semua bisa bersemangat, tujuan kita semua bisa tercapai. Yang nggak bisa meditasi jadi bisa meditasi. Meditasi itu tidak seribet apa yang Anda bayangkan. Sesimpel itu. Mengawati kewaspadaan. Apapun objeknya, bersama tetap kalau Anda nggak waspada nggak bisa. Bukan karena metodenya yang salah, Andanya yang nggak waspada. Jadi ini langsung ke poin masalahnya, melatih kewaspadaan. Ya, jadi saya bercita-cita juga kita semua bisa maju dalam nama berkata sebagai santa bawatu vitata, semoga